Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Mohon penjelasannya tentang hadis larangan menjual barang dengan dua harga. Bolehkah saya menawarkan sebuah barang yang baru gambarnya saja, yang saya dapat dari tokonya, dan setelah ada pesanan baru saya beli barang tersebut, dan bolehkah saya menerima pembayaran barang tersebut walaupun barang tersebut belum di tangan saya dan belum juga saya bayar? Ya. Yang kedua, tadi sudah kita sampaikan, kasusnya sama seperti pertanyaan sebelumnya. Sekarang kita akan jawab yang pertama. Apa yang dimaksud hadis larangan menjual dua harga? Larangan menjual barang dengan dua harga, ulama khilaf dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan menjual barang yang ada variasi harganya. Sehingga misalnya dia jual barang buku ya. Kalau tunai 100, kredit 150. Ada variasi harga disebabkan waktu tunai dan kredit. Ini termasuk jual beli dua harga. Dan hukumnya dilarang. Dan ini adalah pendapat Syalbani dan murid-murid beliau. Kalau di Indonesia ini pendapatnya Al-Ustadz Abdul Hakim Abdad. Dalam buku beliau tentang ekonomi syariat, beliau menegaskan ini hukumnya haram, riba. Dan untuk salafnya, ini adalah pendapat Muhammad Al-Hanafiyah, putranya Ali bin Abi Thalib, tapi dari ibu selain Fatimah, dari ibu seorang wanita dari Bani Hanifah. Dan salah satu sekte Sufi yang ada di Yaman yang bernama sekte Hadawiyah. Kemudian pendapat kedua mengatakan yang dimaksud dengan jual beli dua harga adalah jual beli yang harganya enggak jelas. Yang dimaksud jual beli dua harga adalah jual beli yang harganya enggak jelas. Setiap transaksi yang harganya enggak jelas masuk jual beli dua harga. Meskipun dia ngasih variasi 3 harga, 5 harga, 10 harga, selama enggak jelas masuk jual beli dua harga. Baik. Contoh praktek jual beli yang nggak jelas harganya gimana, Pak? Ada orang menjual barang. Berapa harganya? Sakarepmu. Nah, menjual barang dengan harga terserah kau saja. Ini menjual barang dengan harga nggak jelas. Seikhlasnya, terserah Bapak, terserah Anda. Ini nggak boleh. Kecuali kalau sebelumnya didahului dengan ijab qabul. Misalnya, ini silakan dibayar seikhlasnya. Terus Anda keluarkan duit. Kalau 20 gimana? Ya sudah nggak apa-apa. Kalau seperti ini harganya jelas atau tidak? Jelas, karena dia sudah ijab qabul. Kalau 20 gimana? Ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau nggak jelas sama sekali, ini silakan dibayar seikhlasnya. Dia ngambil duit, dimasukkan amplop, langsung salaman tempel, plek, bawa. Tanpa ada komentar sama sekali, nggak boleh. Karena berarti harganya nggak jelas. Kecuali dalam rangka tabarruk. Jadi pembayaran ini bukan untuk membayar barang, tapi untuk donasi. Kalau tabarruk, murni sosial, nggak jelas, bebas. Donasi itu jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau donasi jelas, sebelum masuk ke kotak infak, diangkat dulu, masukkan. Jadi ada kotak infak yang lewat. Kita kalau mau donasi, Pak, tangan kiri jadi saksi, tangan kanan. Makanya gimana, Pak? Ditutupi, ya. Padahal Nabi SAW minta di antara orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat gimana? Orang yang berinfak dengan tangan kanannya
sampai tangan kirinya tidak tahu. Maka tangan kiri taruh belakang. Kalau kita tangan kirinya jadi saksi. Yang benar yang mana? Baik. Ya, maksud hadis itu adalah infak dengan ikhlas. Tapi masyarakat paham yang namanya infak itu tidak harus jelas. Kadang orang ketika buka dompet terus nyakup duit berapa begitu, masukkan semuanya. Ya. Nggak tahu berapa ya. Sampai di rumah nyesel atau tidak itu urusan belakangan. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Karena sosial itu tidak harus jelas. Beda dengan komersil. Kalau komersil wajib jelas. Sehingga waktu menyerahkan dia harus ijab kabul. Baik. Praktek yang ada di Padang ya. Jual beli sapi dengan pembayaran di bawah sarung ya. Bayar ditutupi sarung. Ini melanggar dalam transaksi yang sesuai syariah. Islam tidak melarang seperti ini, nggak boleh seperti ini. Karena ini transaksi komersil. Sehingga wajib jelas. Berapa harganya harus disebutkan. Baik. Kemudian termasuk contoh jual beli yang harganya tidak jelas adalah jual beli dengan harga yang bervariasi tapi berlaku dalam waktu bersamaan. Misalnya, motor ini harganya kalau kredit setahun 12 juta. Kalau kredit 2 tahun 18 juta. Kredit 3 tahun 24 juta. Kemudian kita beli. Baik, saya beli. Perjanjiannya, kalau Anda bisa lunas tahun 12, kalau nggak bisa lunas tahun, lompat jadi 2 tahun 18. Kalau nggak bisa lompat jadi 3 tahun 24. Sehingga variasi harga ini berlaku dalam waktu bersamaan. Tergantung berapa lama Anda bisa melunasinya. Ini transaksi jual beli dua harga yang dilarang dalam Islam. Wallahu a'lam. Dan pendapat kedua ini adalah pendapat jamahir ulama, hampir semua ulama, bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hampir ijma' ulama membolehkan jual beli kredit selama harganya pasti, tapi yang nggak boleh jika harganya tidak pasti. Sehingga kalau sebatas variasi, tapi ketika transaksi dilakukan milih salah satu, hukumnya boleh. Tunai sekian, kredit sekian, lebih panjang sekian. Tapi ketika akad, dia pilih yang mana? Salah satu, bukan milih semuanya. Maka ini boleh dengan ijma' jamahir ulama. Wallahu a'lam. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ